Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cindy Maikasari. Lanjutan dari part 1 tentang korupsi. Dalam situasi seperti ini, sangat dibutuhkan respon cepat pemerintah dalam mengatasi kerentanan kondisi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam mengatasi kerentanan kondisi ekonomi, pemerintahan akan mengeluarkan bantuan yang biasa dikenal dengan BLT, bantuan langsung tunai. Situasi yang menimbulkan adanya korban langsung dan tidak langsung. Apa itu korban langsung? Korban langsung yaitu korban yang terpapar langsung oleh virus COVID-19 seperti ODP, PDP, dan positif COVID-19. Tentu pemerintah akan merespon cepat dalam hal ini supaya penyebaran virus COVID-19 tidak meluas yang dikemas oleh tim medis. Sedangkan korban tak langsung adalah korban yang terpengaruh dampak dari adanya virus COVID-19, seperti pekerja yang gajinya dipotong, pekerja yang dirumahkan tetapi gajinya dibayar hanya 50%, bahkan juga banyak pegawai yang di-PHK. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan subsidi listrik, pembebasan cicilan-cicilan, dan juga BLT ini. Sehingga dari situasi semacam ini, akan ada alokasi anggaran negara yang dipindahkan, seperti halnya alokasi anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan akan dipindahkan pada anggaran baksos. Ada beberapa tahapan terjadinya potensi korupsi. Yang pertama adalah dari hulu atau ujung pangkal. Maksudnya adalah ketika dari pihak atasan terdapat data yang tidak valid, terdapat data yang tumpang tindih, disitulah adanya potensi terjadinya korupsi. Dengan modus data fiktif, ada data penerima bantuan yang tidak eksis atau tidak pernah mendapat bantuan, kemudian ditambahkan data-data baru. Dalam situasi yang darurat semacam sekarang, mekanisme pengawasan akan melemah, sehingga disinilah titik kelengahan dari pemerintah itu. Pelaku di hulu ini biasanya pemerintah, karena merekalah yang memegang data administrasi dari dana bantuan itu. Yang kedua, pada hilir. Tak hanya pada hulu, di hilir pun bisa menjadi potensi untuk melakukan korupsi. Bantuan akan dikorupsi dengan cara dipotong atau diberikan tidak utuh. Aktor yang terlibat korupsi di hilir ini biasanya bupati, bapak camat, lurah, serta jajaran bawah lainnya. Potensi yang dapat dikorupsi yang kedua adalah pembelian barang dan jasa. Pembelian barang dan jasa ini bisa dikenal dengan pengadaan barang dan jasa, seperti pengadaan alat-alat kesehatan, alat pelindungan diri, alat tes COVID-19, dan situasi darurat seperti ini, mekanisme pengadaan barang akan dilakukan secara tanggap darurat. Tidak mungkin pengadaan barang dan jasa pada kondisi darurat semacam ini dilakukan secara tender ataupun lelang terbuka, sehingga akan menimbulkan keadaan yang minim transparansi dan pengawasan. Seperti yang kita ketahui, ketika ada kekuasaan yang terjadi secara monopoli dengan tidak akuntan, disitulah akan terjadi korupsi dan biasanya dinikmati secara individual maupun kelompok. Modusnya hampir mirip seperti pengolahan anggaran negara, yakni markup atau membuat harga menjadi tinggi ketika kondisi darurat semacam ini. Sebagian kecil dilakukan dengan pembelian fiktif, yaitu seolah ada pembelian tetapi kenyataannya tidak. Kemudian ada dua kontroversial yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yakni pertama adalah kartu prakerja yang menimbulkan keterlibatan staf khusus presiden. Di sini saya perkirakan adanya unsur konflik kepentingan, yang mana unsur ini seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua adalah fasilitas ekonomi yang disediakan negara. Contohnya adalah pada kasus Bank Senturi. Negara membantu pihak swasta karena negara mengira dengan membantu pihak tersebut, negara dapat meningkatkan perekonomian. Sekian yang dapat saya kemukakan mengenai adanya korupsi di tengah pandemi COVID-19. Coba kalian berpikir kritis mengenai masalah-masalah di atas. Thanks for watching in my channel and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.